Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi sampling audit dalam pengujian substantif, detail transaksi, dan detail saldo. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Alvina Damawati, NIM 2019 017 047. Dan teman saya Santi Nurhayati, NIM 2019 017 050. Vinda Mening Tias 2019 017 053. Istifarin 2019 017 059. Dan Risma Venida Utami, NIM 2019 017 068. Langsung saja ke materinya. Sampel representatif merupakan sampel yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik populasi. Berarti bahwa unsur sampel serupa dengan unsur yang tidak diikutsertakan dalam sampel. Dua hal yang mengakibatkan sampel tidak representatif. Yang pertama, resiko non-sampling. Tidak dapat mengungkapkan adanya penyimpangan dalam sampel. Penyebabnya adalah auditor gagal untuk mengetahui adanya penyimpangan dan tidak tepat atau tidak efektifnya prosedur audit. Yang kedua, risiko sampling. Mencapai suatu kesimpulan yang keliru karena sampel tidak mencerminkan populasi. Ada dua cara untuk mengontrol risiko sampling, yaitu mengubah ukuran sampel. Yang kedua, menggunakan metode yang tepat untuk memilih unsur sampel dari populasi. Sampling statistik dan sampling non-statistik, serta pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Sampling statistik dan sampling non-statistik. Kedua kategori ini serupa karena keduanya terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, merencanakan sampel. Yang kedua, memilih sampel dan melakukan pengujian. Yang ketiga, mengevaluasi hasil. Tujuan perencanaan sampel adalah untuk memastikan bahwa pengujian audit dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan risiko sampling yang diinginkan dan meminimumkan kemungkinan terjadinya kesalahan non-sampling. Yang pertama ada sampling statistik. Auditor mengkuantifikasi risiko sampling. Yang kedua ada sampling non-statistik. Auditor tidak mengkuantifikasi risiko sampling. Pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Apabila menggunakan pemilihan sampel probabilistik, auditor memilih unsur-unsur sampel secara acak yang setiap unsur populasinya memiliki probabilitas yang diketahui untuk dimasukkan dalam sampel. Dalam non-probabilistik, auditor memilih unsur sampel dengan menggunakan pertimbangan profesionalnya, tidak menggunakan metode probabilistik. Penerapan sampling, statistik, dan non-statistik dalam praktik serta metode pemilihan sampel. Apabila digunakan sampling statistik, sampel hendaknya yang probabilistik dan harus digunakan metode evaluasi statistik yang tepat terhadap hasil sampel untuk menghitung besarnya risiko sampling. Metode pemilihan sampel non-probabilistik terdiri dari pemilihan sampel langsung, antara lain unsur yang paling mungkin berisi kesalahan penyajian, unsur yang berisi karakteristik populasi tertentu, unsur bernilai rupiah besar. Yang kedua, pemilihan sampel blok. Auditor memilih unsur pertama dalam suatu blok dan selanjutnya dipilih secara berurutan. Yang ketiga, pemilihan sampel sembarang. Pemilihan unsur-unsur tanpa suatu bias yang disadari auditor. Metode pemilihan sampel probabilistik terdiri dari pertama, pemilihan sampel acak sederhana,
yaitu setiap kombinasi unsur populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Kedua, pemilihan sampel sistematis, yaitu auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih unsur-unsur untuk sampel berdasarkan ukuran interval. Yang ketiga, pemilihan sampel probabilistik proporsional dengan ukuran, yaitu mengambil sampel yang kemudian terpilih setiap unsur individualnya proporsional dengan jumlah rupiah di pembukuan. Yang keempat, pemilihan sampel berjenjang, yaitu membagi populasi menjadi subpopulasi dan mengambil sampel yang lebih besar dari subpopulasi dengan ukuran yang lebih besar. Pemilihan sampel untuk tingkat penyimpangan. Auditor menggunakan sampel dalam pengujian substantif transaksi untuk menafsir presentasi unsur-unsur dalam suatu populasi yang berisi suatu karakteristik atau atribut. Presentase ini disebut tingkat keterjadian atau tingkat penyimpangan. Auditor menaruh perhatian pada jenis-jenis penyimpangan dalam populasi data akuntansi berikut. Pertama, penyimpangan dari pengendalian yang ditetapkan klien. 2. Kesalahan penyajian rupiah dalam populasi data transaksi. Ketiga, kesalahan penyajian rupiah dalam populasi detail saldo akun. Penerapan pemilihan sampel audit non-statistik. Yang pertama, menetapkan tujuan pengujian audit. Memutuskan tujuan pengujian substantif transaksi sebagai berikut. Menguji efektivitas operasi pengendalian, menentukan apakah transaksi berisi kesalahan penyajian rupiah. 2. Menentukan apakah sampling audit bisa diterapkan. Apabila auditor merencanakan untuk memperoleh kesimpulan tentang populasi berdasarkan suatu sampel. Yang ketiga, merumuskan atribut dan kondisi-kondisi penyimpangan. Auditor harus merumuskan karakteristik atau atribut yang akan diuji dan kondisi-kondisi penyimpangan. 4. Perumusan populasi. Populasi sendiri adalah unsur-unsur yang ingin digeneralisasi oleh auditor. Auditor bisa merumuskan populasi untuk mengikutsertakan setiap unsur yang diinginkan. 5. Perumusan unit sampling. Berdasarkan definisi tentang populasi dan tujuan pengujian audit, unit sampling adalah unit fisik yang berkaitan dengan nomor-nomor acak yang akan digeneralisasikan oleh auditor. Ini adalah langkah awal dalam melaksanakan pengujian audit. 6. Menetapkan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi. Penetapan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi atau tolerable exception rate atau TR untuk setiap atribut membutuhkan pertimbangan profesional auditor. TR mencerminkan tingkat penyimpangan tertinggi yang bisa diterima auditor dalam suatu pengendalian yang sedang diuji dan masih dapat disimpulkan bahwa pengendalian berjalan efektif. 7. Merumuskan risiko yang bisa diterima untuk penetapan risiko pengendalian terlalu rendah. Apabila auditor menarik sampel, ia berhadapan dengan risiko keliru dalam mengambil kesimpulan tentang populasi, kecuali apabila populasi diuji 100%. Hal ini berlaku untuk sampling statistik maupun sampling non-statistik. Untuk sampling audit dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, risiko tersebut disebut risiko yang bisa diterima untuk penetapan risiko pengendalian terlalu rendah atau acceptable risk of assessing control risk too low atau ARA-CR. ARA-CR mengukur risiko yang bisa diterima auditor untuk menerima bahwa pengendalian efektif padahal tingkat penyimpangan populasi yang sesungguhnya lebih besar daripada TIR. 8. Menaksir tingkat penyimpangan populasi. Auditor harus menaksir di muka tingkat penyimpangan populasi untuk merencanakan ukuran sampel yang tepat. Apabila taksiran tingkat penyimpangan populasi atau Estimate Population Exception Rate atau EPER rendah, maka ukuran sampel yang relatif kecil akan memuaskan tingkat penyimpangan yang bisa ditoleransi sebagaimana ditetapkan auditor.
karena hanya diperlukan suatu tingkat ketepatan taksiran yang rendah. 9. Menentukan ukuran sampel awal. Ada 4 faktor yang menentukan ukuran sampel awal, yaitu yang pertama, ukuran populasi atau bukan faktor yang signifikan dan biasanya bisa diabaikan. Yang kedua, TIR. Yang ketiga, RACR. Dan yang keempat, EPIR. 10. Memilih sampel. Setelah auditor menentukan ukuran sampel awal, auditor harus memilih unsur-unsur dalam populasi akan diikutsertakan dalam sampel. Auditor dapat melakukan pemilihan sampel dengan metode probabilistik atau non-probabilistik. 11. Melaksanakan prosedur audit. Auditor melaksanakan prosedur audit dengan memeriksa unsur-unsur dalam sampel untuk menentukan apakah unsur tersebut konsisten dengan definisi dari atribut dengan mencatat semua penyimpangan yang ditemukan. 12. Generalisasi dari sampel ke populasi. Tingkat penyimpangan sampel atau SER dapat dengan mudah dihitung dari hasil sampel sesungguhnya. Untuk metode non-statistik, auditor hanya menggunakan 2 cara untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Yang pertama, tambahkan suatu takaran kesalahan sampling ke SER sehingga diperoleh tingkat batas atas penyimpangan terhitung untuk suatu RACR tertentu. Yang kedua, kurangkan suatu tingkat penyimpangan sampel dari tingkat penyimpangan bisa ditoleransi, sehingga bisa diketahui kesalahan sampling terhitung dan evaluasi apakah cukup besar untuk mengambil kesimpulan bahwa tingkat penyimpangan populasi sesungguhnya bisa diterima. Dalam pendekatan ini, auditor tidak perlu membuat taksiran tingkat batas atas penyimpangan terhitung atau SUER. 13. Menganalisis penyimpangan. Auditor harus menganalisis penyimpangan individual untuk menentukan titik lemah dalam pengendalian intern yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. 14. Memutuskan akseptabilitas populasi. Apabila auditor berkesimpulan bahwa selisih cukup besar, maka pengendalian yang diuji dapat digunakan untuk mengurangi penetapan risiko pengendalian sebagaimana direncanakan. Dengan asumsi analisis yang cermat tentang penyimpangan tidak menunjukkan kemungkinan adanya masalah signifikan lain dalam pengendalian internal. Apabila auditor berpendapat bahwa TER-SER terlalu kecil untuk menyimpulkan bahwa populasi bisa diterima, atau apabila SER lebih besar daripada TER, auditor harus mengikuti salah satu dari 4 tindakan berikut. Yang pertama, merevisi TER atau ARACR. Yang kedua, memperbesar ukuran sampel. Yang ketiga, merevisi penetapan risiko pengendalian. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan komite audit atau manajemen. Sampling audit statistik. Metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif adalah sampling atribut atau sampling atribut statistik. Distribusi sampling. Auditor mendasarkan inferensi statistik pada distribusi sampling. Distribusi sampling adalah frekuensi distribusi hasil dari seluruh sampel yang mungkin dari suatu ukuran tertentu yang bisa dicapai dari suatu populasi yang berisi sejumlah karakteristik spesifik. Pengaruh RACR dan ARIA terhadap pengujian substantif. Pada pengendalian internal dipandang tidak efektif, risiko pengendalian 100%. RACR 100%, tidak perlu pengujian pengendalian, gunakan ARIA rendah, dan melakukan pengujian substantif yang luas. Sedangkan pada pengendalian internal dipandang efektif, mengurangi risiko pengendalian, mengurangi RACR, melaksanakan pengujian pengendalian, gunakan ARIA tinggi, dan melaksanakan pengujian substantif terbatas. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi ARIA,
pengaruh terhadap area, dan ukuran sampel yang diperlukan untuk sampling. Faktor yang mempengaruhi area pada efektivitas pengendalian internal dengan contoh pengendalian internal efektif atau mengurangi risiko pengendalian. Faktor yang kedua, pengujian substantif transaksi dengan contoh tidak dijumpai penyimpangan dalam pengujian substantif. Faktor yang ketiga, risiko audit bisa diterima. Contohnya, kemungkinan bangkrut rendah. Dan prosedur analitis dengan contoh, prosedur analitis bisa dilaksanakan, tidak ada indikasi kemungkinan kesalahan penyajian. Semua pengaruh area naik dan semua pengaruh terhadap ukuran sampel turun. Menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Auditor biasanya membuat estimasi berdasarkan pengaruh tahun sebelumnya dengan klien yang bersangkutan dan dengan menaksir risiko bawaan, seperti mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, substantif transaksi, dan pengujian analitis yang telah dilakukan. Menentukan ukuran sampel awal. Untuk membantu auditor membuat keputusan tentang ukuran sampel, para auditor sering mengikuti pedoman yang telah dibuat oleh kantor akuntan mereka masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel untuk pengujian rinci saldo dapat dilihat pada tabel berikut. Memilih sampel. Audit akan membuat keputusan setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian setiap metode termasuk pertimbangan biayanya. Melaksanakan prosedur audit. Auditor menerapkan prosedur audit yang tepat terhadap setiap unsur dalam sampel untuk menentukan apakah berisi kesalahan penyajian. Generalisasi dari sampel ke populasi dan memutuskan akseptabilitas populasi. Auditor harus melakukan generalisasi dari sampel ke populasi dengan yang pertama, melakukan proyeksi kesalahan penyajian dari hasil sampel ke populasi. Yang kedua, mempertimbangkan kesalahan sampling dan risiko sampling atau area. Menganalisis kesalahan penyajian. Auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap kesalahan penyajian yang ditemukan dalam pengujian rinci saldo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.